Khutbah nggak boleh ngomong politik, tapi ente bagi-bagiin duit dengan gambar merah, dengan sapi yang mau disembelih, ente bagi-bagi nggak apa-apa. Enak kalau kata orang Jawa Tengah. Kita tidak boleh diam, karena curang dan uang telah jadi modal untuk orang bermain macam-macam. Saya adalah saksi pelaku. Saya ikut pemilu Pilpres atau Pileg tahun 2014. Ya, ini bukan kampanye, cerita pengalaman. Saya waktu itu masih tinggal di sebelah sini, masih di sini. TPS yang milih saya ini 195, ini 225, ini 95. Pas sampai di Kelurahan Cikudasari, 0 semua. Itulah Indonesia. Kenapa bisa hilang Ustadz suaranya? Ayo deh, banyak tuyulnya, habis kotaknya kardus. Ya. Di Jakarta Timur aja pemilihan ketua RW kotaknya pakai mika, digembok. Ini secara nasional kotaknya kardus, tinggal digunting dikit, ganti isinya. Ini permainan-permainan yang tidak bisa dibiarkan. Emansipasi artinya kesetaraan. Jangan orang mau bermain curang, kita belum apa-apa disalahin. Lihat tuh di dekat Masjid Nur Rahman, cuma ada satu spanduk warnanya merah. Kalau yang lain kagak boleh. Kalau yang warna merah boleh dipasang. Enak banget loh. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Salah satu jenis sutad yang kurang ajar di Republik ini, modelnya seperti Alfian Tanjung. Itu salah satunya. Karena masih banyak ya manusia si paling anti PKI citranya di depan publik. Seolah tidak akan ada lagi orang yang kemudian memperhatikan bila memang PKI bangkit. Hanya dialah seorang. Tetapi yang jelas, catat ini di awal, dia adalah ideolog HTI. Catat itu. Alfian Tanjung, salah satu ideolog HTI, dia pernah dilaporkan, pernah juga dia minta maaf kepada Banser karena menuding bahwa anak cucu PKI ada di tubuh Banser. Dia dilaporkan lalu dia minta maaf. Itu karena kekurang ajaran, kesompralan ya Alfian Tanjung. Dan kesompralan itu terus dia lanjutkan sampai sekarang. Bahkan sedang khutbah Idul Adha kemarin, saya baru sempat ngupload sekarang ya, dia kurang ajar, dia fitnah sana fitnah sini, dan menurut saya udah sangat layak sekali dia diproses secara hukum ya, sangat layak sekali dia diproses secara hukum. Dia mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia ucapkan. Coba kita dengarkan sama-sama provokasinya, saudara. Dan ini benih-benih yang akan membuat kacau Republik ini di tahun 2024 nanti ketika Pilpres. Kalau semua penceramah kayak dia, rusak semua tatanan kita. Remuk sudah persaudaraan kita. Kalau semua jenis ustadz di Republik ini kayak dia, hancur lebur kebinekaan kita. Plural kita ini remuk kalau semua jenis ustadz kayak dia. Dan ada kata kunci yang menarik sekali untuk kita pegang sama-sama, untuk nanti kita bisa bersikap di 2024. Mesti milih kepada siapa kita. Ada kata kunci ya, mungkin nggak sengaja Alfian Tanjung ucapkan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, satu, jangan memilih pemimpin yang tidak seiman. Ada lagi yang kedua, jangan memilih pemimpin yang suka mempermainkan agama. Dikit lagi musim pemilu, kita mau mendengarkan banyak arahan, kampanye-kampanye. Lihat, kalau dia caleg, kalau dia calon bupati, dia calon presiden, calon gubernur, calon apapun. Lihat, kalau yang hobi nonton porno dipilih nggak? Bagus Ustadz, sumbangannya banyak buat Masjid Al-Mutakin. Kalau yang kerjanya melakukan aksi-aksi kampanye, datangin goyangnya goyang nggak berani lagi ngomong, pokoknya goyang gitu Anda. Wah,
Lah kalau dia aja hari-hari begitu, gimana dia mau membimbing orang? Menolak pertolongan makhluk. Kuncinya adalah jangan hidup berhutang budi. Siapa orang berhutang budi, dia akan hilang nyali. Salah satu jenis ustadz yang kurang ajar di Republik ini modelnya seperti Alfian Tanjung. Itu salah satunya. Karena masih banyak ya manusia si paling anti PKI, citranya di depan publik seolah tidak akan ada lagi orang yang kemudian memperhatikan bila memang PKI bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya tidak melampaui batas dari yang diamanati oleh panitia. Yang ketiga adalah kemandirian. Contohnya masjid. Saya punya pengalaman keliling Indonesia selama hampir 40 tahun. Setiap masjid yang dibangun dengan sumbangan dari pihak tertentu dengan jumlah yang sangat besar, patut diduga masjid tersebut tidak akan pernah berani memanggil ustadz, ulama, dan mubalik yang akan mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi buat Al-Mutakin pesan khusus buat sahabat saya Pak Sani dan kawan-kawan, kalau ada yang nyumbang 20 miliar, tapi nanti jangan undang Bapak Bambang Surya, jangan undang Alfian Tanjung. Ini sebut nih, jangan undang, pokoknya jangan undang semua. Yang undang yang lucu-lucu aja segala. Nah itu penting. Seluruh masjid-masjid besar di seluruh Indonesia dibangun dengan mewah dan megah, itu biasanya nanti akan ada pos satpam. Apalagi sekarang ada polisi RW. Wah, polisi kasusnya aja kagak keurusan, pakai ngurusin RW. Pak RW berhenti dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk bagian terakhir, aspirasi umat Islam. Yang pertama adalah emansipasi bermasyarakat, emansipasi berpolitik. Kalau lagi khutbah jangan ngomong politik. Khutbah nggak boleh ngomong politik, tapi ente bagi-bagiin duit dengan gambar merah, dengan sapi yang mau disembelih, ente bagi-bagi nggak apa-apa. Enak kalau kata orang Jawa Tengah. Kita tidak boleh diam karena curang dan uang telah jadi modal untuk orang bermain macam-macam. Saya adalah saksi pelaku. Saya ikut pemilu Pilpres atau Pileg tahun 2014. Ya, ini bukan kampanye, cerita pengalaman. Saya waktu itu masih tinggal di sebelah sini, masih di sini. TPS yang milih saya ini 195, ini 225, ini 95. Pas sampai di Kelurahan Cibudasari, 0 semua. Itulah Indonesia. Kenapa bisa hilang Ustadz suaranya? Ayo deh, banyak tuyul ini habis kotaknya kardus. Ya. Di Jakarta Timur aja pemilihan ketua RW kotaknya pakai mika digembok. Ini secara nasional kotaknya kardus, tinggal digunting dikit, ganti isinya. Ini permainan-permainan yang tidak bisa dibiarkan. Emansipasi artinya kesetaraan. Jangan orang mau bermain curang, kita belum apa-apa disalahin. Lihat tuh di dekat Masjid Nur Rahman, cuma ada satu spanduk warnanya merah. Kalau yang lain kagak boleh. Kalau yang warna merah boleh dipasang. Enak banget loh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, membangun masyarakat yang bertauhid. Masyarakat yang bertauhid cirinya satu saja, yaitu takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Dan saya acung jempol buat ibu-ibu. Di seluruh perjalanan dakwah saya kemana-mana, seperti penghancuran Masjid Thayyibah pada tanggal 10 Mei tahun 2010. Hari ini saya umumkan bahwa kita menghadapi tahun 2024 harus memilih partai yang diisi oleh orang-orang yang akan membela agama kita. Jangan sekedar dikasih sembako, dikasih amplop, lo seneng sehari, sengsara 5 tahun. Ibu-ibu juga mulai begitu. Jangan pernah mau pilih orangnya, cari orangnya, pahami karakternya. Jangan seperti sekarang di DPR RI ada 200 lebih kader-kader PKI di dalam. Kenapa bisa banyak di dalam sampai 200 orang anak-anak PKI, cucu-cucu PKI, dan titisan DNA herediter PKI? Karena mereka dibiayai oleh Karmel Budiarjo dari Perancis, Ibra Ruri Aidit dari Eropa Timur. Seluruh diaspora PKI sekarang membiayai gerakan mereka.
Maka saatnya umat Islam menyadari, semoga hari ini seluruh warga RW 12, RW 13, RW 14 kita akan mendengar bahwa nanti caleg yang terpilih, bahwa nanti calon siapapun yang terpilih, dia adalah orang yang dikomando oleh masjid-masjid yang ada di seluruh Banten. Sehingga masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat kota, jangan sembarangan milih, sehingga nanti kita nyesel milihnya sembarangan, susahnya semuanya. Oke, udah jelas apa yang disampaikan oleh Alfian Tanjung. Apa coba kata kuncinya? Jangan kita meminta pertolongan kepada makhluk. Hati-hati dengan balas budi. Catat. Maka sampai sekarang, mereka itu, orang-orang, para idolog HT itu mencoba terus mendekati capres, ya. Hanya dialah seorang, tetapi yang jelas, catat, ini di awal dia adalah ideologi. Catat itu Alfian Tanjung, salah satu ideologi dia pernah dilaporkan. Pernah juga dia minta maaf kepada Banser karena menuding bahwa anak cucu PKI ada di tubuh Banser. Termasuk yang paling potensial supaya mereka bisa memberikan dukungan dan capresnya ini memberikan timbal balik ganjaran, itu adalah Anies Rashid Baswedan. Mereka pasti akan melakukan kontrak politik. Sebetulnya rasional, semua calon presiden, ya, semua calon presiden ingin dipilih, itu rasional. Tetapi mestinya semua calon presiden itu harus punya prinsip bahwa bila akan ada terjadi kontrak politik dengan orang-orang yang akan merusak negara ini, yang akan menawarkan sistem ideologi yang akan mengacak-acak kebinekaan kita, maka nggak boleh kajun nggak dipilih, cek kasarnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.